Selamat datang di channel Overthinker. Kali ini aku akan membahas sebuah film horor berjudul The Pope Exorcist. Film ini menceritakan kisah hidup Pastor Gabriele Amorth yang memiliki kemampuan khusus di bidang eksorsis atau pengusiran setan atau iblis. Film ini diperankan oleh Russell Crowe yang terkenal saat memerankan film berjudul Gladiator. Film ini diangkat dari buku yang ditulis Pastor Amorth sendiri yang berjudul Exorcist Tell His Story. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Overthinker. Awalnya Pastor Amorth adalah seorang partisan yang berjuang melawan tentara Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia berakhir, Amorth terpanggil menjadi seorang pastor di gereja Katolik yang menjadi perubahan besar dalam kehidupan Amorth. Kemudian pada tahun 1986, Pastor Amorth diangkat menjadi kepala eksorsis di Vatikan. Setahun kemudian setelah Amorth menjadi pastor, Pastor Amorth ditugaskan melakukan eksorsis pertamanya kepada seorang pemuda yang mengalami kesurupan setan di Tropea, salah satu kota kecil di Italia. Tak tanggung-tanggung, Pastor Amorth membawa seekor babi muda yang baru dia tangkap dari hutan terdekat dengan harapan babi itu nantinya dapat memudahkan proses eksorsisnya. Dia menantang iblis yang ada di tubuh pemuda itu dengan mengatakan, "Hei iblis, apakah kau bisa berpindah ke tubuh babi ini?" Jawab iblis itu dengan lantang. Dia menjawab, "Iya bisa lah," ya kan, katanya begitu. Iblis itu pun berpindah ke tubuh babi itu dan diam-diam Pastor Amorth memberikan kode kepada temannya agar babi itu tembak dengan senjata dan dengan harapan bahwa iblis itu juga ikut tertembak, ya kan. Dan cara itu pun berhasil hingga pemuda itu kembali normal seperti sedia kala. Setelah tersebar informasi ke Vatikan bahwa Pastor Amorth melakukan eksorsis yang tidak lazim dibandingkan pastor lainnya, hal ini memunculkan tanda tanya pada Vatikan yang mengakibatkan Pastor Amorth disidang oleh 5 orang pejabat gereja, di mana dia diminta keterangan apakah metode pastor itu sesuai ajaran gereja atau tidak, ya kan? Practices of yours could have damaging effects on these people. You're right. Setelah persidangan itu berakhir, tampaknya hal itu tidak mempengaruhi tugas Amorth sebagai kepala eksorsis, karena dia kembali ditunjuk oleh Paus yang juga adalah atasannya di Vatikan untuk melakukan eksorsis di biara San Sebastian di negara Spanyol. Pastor itu punya tugas untuk menyelamatkan seorang bocah laki-laki bernama Henry yang kabarnya dirasuki salah satu iblis terkuat di neraka. Siapakah dia? Ayo kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjut ke Pastor Amorth, jadi sewaktu Pastor Amorth belum mendapatkan tugas itu, ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu bernama Julia tanpa dihadiri oleh sosok seorang suami, alias Julia sedang jomblo, dengan anaknya yang gadis bernama Amy dan anaknya yang paling kecil bernama Henry. Ini Henry yang kesurupan itu. Mereka pindah dari negara Amerika dikarenakan keluarga itu ingin merenovasi biara San Sebastian yang dulunya dimiliki suaminya yang sudah meninggal, dan mereka berencana untuk menetap di situ. Ketika Julia memasuki biara itu, Julia berjumpa dengan kepala tukang biara sambil bertanya, "Bagaimana progresnya Pak Tukang? Apakah sudah ada perkembangan lebih lanjut?" Tukang itu pun menjawab, "Sudah ada Bu, kira-kira inilah hasilnya." Tukang itu bernama Carlos yang tugasnya mengawasi sekaligus memimpin renovasi bangunan biara itu. Julia juga berjumpa dengan seorang pastor muda bernama Thomas Esquibel. Kita panggil Pastor Thomas aja. Pastor ini juga tinggal di biara itu. Setelah Julia bercakap-cakap dengan kepala tukang dan Pastor Thomas, Julia dan Amy masuk ke kamar sembari meregangkan otot-ototnya. Berbeda dengan Henry di mana dia tampak berjalan-jalan di ruang bawah bangunan biara itu. Henry melihat sebuah lubang kecil di dinding yang kalau dilihat tampak sebuah simbol seperti kunci bersilang tertempel di dalam dinding bangunan biara itu. Henry pun terheran-heran sehingga dia berinisiatif untuk kembali ke kamarnya untuk lanjut bobok siang. Setelah Henry melihat hal itu juga, ada juga 2 pekerja tukang bangunan biara itu melihat hal yang sama dengan si Henry. Kemudian kurasa karena saking penasarannya, salah satu dari mereka, sebut saja Elon, mengeluarkan api kecil dengan tujuan untuk melihat ke dalam supaya agak lebih terang, ya kan. Namun tiba-tiba hal itu membuat efek ledakan seperti bom atom. Itu kan betul ya. Hal itu mengakibatkan mereka terbakar di sekujur tubuhnya. Jadi info yang didapat Julia dari petugas lain, kejadian tadi disebabkan adanya gas yang berasal dari lubang itu. Cocok lah, pantaslah keluar api, ya kan. Gas bertemu dengan api dan terjadilah ledakan.
Kalau dilihat sekilas, simbol kunci silang tadi kayaknya retakannya semakin besar ya kan? Dan anehnya, Henry tiba-tiba jatuh sakit. Dia kayak kesurupan hingga melukai ibu dan kakaknya yang cantik itu. Heran melihat Henry, Julia pun berinisiatif membawa anaknya ke rumah sakit dan hasilnya, menurut dokter terhebat di rumah sakit itu, bahwasannya dia hanya mengalami masuk angin dan hanya perlu staycation aja. Kan tidak masuk akal ya kan? Ketika dibawa balik ke rumah, Pastor Thomas tergerak hatinya untuk membantu, namun ternyata pastor itu malah terhempas jauh hingga mengenai dinding biara itu. Mungkin Pastor Armord perlu hadir di sini, dan sepertinya kalau cuman Pastor Thomas, dia belum bisa menghadapi Asmodeus. Ya, Asmodeus ya. Kembali ke Pastor Armord, sesampainya di biara, pastor itu menyapa mereka semua dengan senyuman hangat sambil membuat lelucon-lelucon supaya mereka nggak terlalu tegang. Setelah itu Pastor Armord langsung gerak cepat untuk memeriksa kondisi Henry dan langsung menghadapi iblis itu. Ternyata Pastor Armord sedikit ada kendala karena iblis itu menggunakan memori kelam pastor itu untuk membuyarkan konsentrasinya selama berdoa. Iblis ini infonya dapat mengkorek ingatan-ingatan manusia sehingga dia bisa mengkelabui manusia itu sendiri. Did you mention my name to anyone in this house? This demon. It says things that it could not know. Pastor Armord punya ide. Aku harus tahu nama si iblis itu, kata Pastor Armord. Kali ini Pastor Armord dan Thomas turun tangan berdua alias kerjasama. Sebelum mulai mereka saling mengaku dosa supaya hati mereka dimurnikan agar masa lalu mereka tidak bisa digunakan iblis itu sebagai senjata untuk melemahkan mereka berdua. Singkat cerita, ketika mereka mulai berdoa dengan berapi-api, tiba-tiba iblis itu kembali lagi menunjukkan masa lalu mereka berdua. Sepertinya masa lalu mereka masih belum hilang dari memori pastor-pastor ini, sehingga percobaan mereka kali ini gagal maning. Jadi dulunya selain masa lalu Pastor Armord yang ditunjukkan iblis itu sebagai mantan partisan perang, iblis itu juga menunjukkan kalau dia pernah gagal menyelamatkan seorang wanita bernama Rosaria karena dia mengira perempuan itu hanya mengalami penyakit biasa. Nyatanya, dia juga mengalami kesurupan iblis. Sedangkan Pastor Thomas dibukakan masa lalunya pernah melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang menyukainya, yang tentunya itu melanggar hukum gereja karena dia adalah seorang pastor. No one's getting out of here alive. Keadaan semakin gawat, menegangkan, mencekam, dan histeris. Tiba-tiba Pastor Armord penasaran terhadap sebuah sumur di dekat biara itu. Pastor Armord ajak Pastor Thomas melihat ke dalam sebuah sumur yang berisikan tengkorak manusia yang katanya menjadi korban suatu inkuisi Spanyol. Pastor Armord berkata pada saat itu banyak agama lain dipaksa untuk pindah ke agama Kristen. Singkat cerita, ketika mereka berjalan di bawah bangunan biara itu, mereka melihat simbol kunci silang sama seperti yang dilihat oleh Henry dan dua pemuda tukang bangunan biara itu. Memang dari awal dinding ini mencurigakan ya kan. Kemudian karena mereka penasaran, mereka menghancurkan dinding itu dan mendobraknya sehingga dinding itu terbuka ya kan. Dan mereka mengecek ke sana dan ke sini hingga mereka menemukan sebuah kunci di dalam tubuh tengkorak yang terperangkap dalam besi. Ada banyak tengkorak manusia di bawah ruang bawah tanah itu. Pastor Armord menyebutnya yaitu katakomba. Catacomb. This is how they would bury the dead. Di sisi lain, Paus terkejut hingga jatuh sakit karena membaca secari kertas yang tersegel di dalam berkas biara San Sebastian itu, yang menyatakan bahwa iblis itu adalah salah satu iblis terkuat. Castro. Ambit. Kedua pastor itu kembali menelusuri ruang bawah tanah biara itu hingga mereka menemukan tengkorak manusia, salah satu ahli eksorsis terbaik sepanjang masa bernama Deojada. Di dalam tubuhnya terdapat buku, jurnal yang menceritakan kisah eksorsisnya. Kata Pastor Armord, dia adalah penasihat Ratu Isabel I yang mendorong adanya inkuisisi. Kemudian Pastor Armord membaca jurnal itu hingga dia menemukan teks bahwa Deojada mengalami kerasukan ganda. Artinya menurut Pastor Armord, sejak inkuisisi dimulai pada tahun 1457 sampai Deojada mati, itu semua adalah pekerjaan tangan kotor iblis. Wah, nggak betul ini, kata Pastor Armord. Bisa gawat ini dunia nih. Kita harus berantas iblis ini secepatnya dan sesingkat-singkatnya. 1475. Everything that happens after this is the work of the devil.
Setelah dikorek-korek lagi buku itu ya kan, ada teks yang menyatakan bahwa ada 200 malaikat jatuh ke bumi dan salah satunya ada di biara ini. Dan terungkap juga dalam buku itu bahwa iblis yang merasuki Henry adalah iblis bernama Asmodeus yang menjabat sebagai salah satu raja di neraka. Pastor Thomas mencurigai bahwa alasan iblis tersebut menginginkan Armod yang menghadapi Henry untuk menjebak Pastor Armod agar iblis itu bisa mengulangi rencana yang terdahulu dan masuk ke dalam tubuh Pastor Armod agar dia bisa menyerang gereja dengan mudah, berpura-pura menjadi Pastor Armod dan itu bisa membahayakan gereja. Bah, gawat ini. Jangan sampai terjadi lah ya kan. What greater victory for the devil than to claim the soul? But we know his name now. Karena nama iblis itu sudah terungkap, Pastor Armod masih punya harapan untuk bisa selamatkan Henry. Pastor Armod mengajak semuanya untuk ikut bergabung. Pastor Armod menginginkan mereka semua dilengkapi dengan benda-benda rohani seperti salib. Pastor Armod pun langsung memanggil nama Asmodeus sambil menunjukkan salib di hadapan iblis itu. Dan hasilnya tindakan itu tak menunjukkan hasil yang baik. Justru sebaliknya Amy malah ikut kerasukan iblis. Singkat cerita, ketika keadaan sudah tak lagi mendukung, Pastor Thomas juga hampir gol ya kan. Dan Pastor Armod merasa tidak tega kedua anak tersebut dirasuki iblis. Pastor Armod pun meminta kepada Asmodeus untuk merasuki dirinya saja dan segera melepas kerasukan dari kedua anak itu. Asmodeus pun masuk ke dalam tubuh Pastor Armod dan Pastor Armod pun kalah dan Asmodeus pun berhasil untuk merasuki Pastor Armod. Beralih ke Paus yang sedang terbaring di rumah sakit. Paus tiba-tiba tersadar dari komanya dan seperti merasakan kontak batin bahwa Pastor Armod telah dikalahkan oleh Asmodeus. Lanjut ke Pastor Armod, setelah iblis itu berhasil menguasai tubuh Pastor Armod, Henry dan Amy pun terbebas dari kerasukan iblis itu. Mungkin memang dari awal kedua anak Julia ini hanya sebagai pancingan agar Armod berkorban dan dia dengan leluasa masuk ke tubuh Pastor Armod. Dalam posisi setengah sadar, Pastor Armod pun masih bisa berbicara dan meminta kepada mereka untuk meninggalkan biara ini saja karena situasinya sudah nggak masuk akal lagi. Pergi kalian, nggak sanggup kalian lawan si iblis ini, kata Pastor Armod ya kan. Pastor Armod pun berusaha untuk melukai dirinya dengan berbagai cara apapun supaya dia lemah gitu ya kan. Namun tindakan itu banyak digagalkan oleh Asmodeus karena kalau Pastor Armod meninggal tentunya iblis itu tidak bisa punya wadah lagi ya kan. Kembali ke Pastor Thomas, melihat kondisi Pastor Armod sudah dikuasai iblis itu, dia tak mau tampak hanya sebagai beban saja. Dia memberanikan diri untuk menolong Pastor Armod. Setibanya di sana, Pastor Thomas memanggil Pastor Armod dan mengajaknya berdua bersama sambil menunjukkan salib itu ke hadapan Pastor Armod. Singkat cerita, Asmodeus sedikit terkalahkan dengan cara itu hingga dia membagi wujudnya menjadi sosok seperti Rosaria dan Adela, di mana sosok inilah yang menjadi kelemahan mereka berdua. Lagi-lagi iblis ini masih menggunakan cara yang seperti sebelumnya ya kan. Nggak ada cara yang lain apa? Akhirnya dengan penuh iman yang kuat mereka bisa mengabaikan masa lalu mereka yang kelam itu dan bisa fokus berdoa. Bersama-sama mereka berdoa dan sambil menempelkan salib ke jidat iblis itu. Hingga iblis yang menyerupai Adela hancur dan terakhir iblis yang menyerupai Rosaria juga terpelanting ke sumur dekat tengkorak di Ojada. Tampaknya Asmodeus tak sanggup lagi menahan doa mereka hingga Asmodeus pun lenyap dari dunia ini. Dan pemenangnya adalah Pastor Armod dan Pastor Thomas ya kan. Sungguh luar biasa. Tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu banyak pastor, hanya cukup dua saja bisa mengalahkan iblis terkuat yang katanya dianggap raja di neraka ya kan. Respect buat pastor ini. Film ini pun berakhir dengan kemenangan yang luar biasa karena Pastor Armod dan Thomas berhasil mengusir salah satu iblis terkuat yang pernah ada. Paus menyambut mereka dengan respek dan mengusulkan mereka menjadi satu tim pengusir iblis di bawah bimbingan uskup yang telah ditunjuk oleh Paus. Tugas mereka belum selesai karena menurut buku jurnal De Ojada ada 199 iblis lain yang tersebar di muka bumi ini yang perlu diusir ke neraka. Ini adalah Pastor Armod di dunia nyata. Knows that the devil. Sekian dulu, sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya.